tinggal kita tentukan apa tadi pertanyaan saya, filsafat pendidikan kita tuh nggak jelas. Yang kita tahu adalah perintah etis dari Ki Hajar Dewantoro yang bunyinya ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tutwuri handayani, dorong anak-anak itu untuk belajar. Itu pesan Ki Hajar Dewantoro. Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari, guru honorer. Ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber. Sudah sampai manakah negara menunaikan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengembangan intelektual atau akal sehat berpolitik untuk anak muda Indonesia ini? Terima kasih. Nanya begituan ke Rocky, makin tolol lagi nanti itu. Oke, yang kedua. Tadi siapa yang kedua tadi? Ya, silakan Pas. Ya, di depan aja. Tampilannya kan udah keren tuh. Ya, berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om, Sampurasun. Bung Rocky, Kang Guru, salam NKRI harga mati. Tapi harga matinya pakai voucher cashback ekstra sama gratis ongkir sekarang ya. Perkenalkan, saya Fei dari Bandung. Saya mau bertanya kepada Bung Rocky dan Kang Guru, adakah pergerakan real di lapangan kalian gitu ya, sebagai apa ya istilahnya, saya melihatnya pergerakan kalian di media itu kan seolah-olah kalian tuh white knight-nya gitu ya, tapi adakah pergerakan real gitu ya? Apakah kalian itu berkonsolidasi gitu kan, membuat suatu apa ya, badan atau lembaga yang benar-benar taktis biar efektif gitu langsung di lapangan? Soalnya kalau saran saya ini, menurut sudut pandang saya, kalau cuman hanya media-media berbicara itu kurang real gitu, kurang kerasa impactnya gitu Kang. Seperti itu kali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Mbak Raya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ya, saya senang sekali ngelihat kontennya beliau. Ya. Perkenalkan, nama saya Vige Teguh Udoyo, asal dari Cirebon. Kalau dari tadi kita membicarakan kecerdasan anak, siswa, murid, bagi saya kecerdasan siswa itu berasal dari rasa penasaran genuine gitu. Tapi entah kenapa guru-guru zaman sekarang kalau bermateri itu tidak pintar untuk membawakan ya, jadi membosankan. Nah, itu diberangus oleh seperti itu. Guru-guru saya di SMA, di dosen di perkuliahan di kampus saya itu 98% membosankan gitu. Ya 2%-nya saya curhatin gitu. Kan kata kalau istilah itu guru baik itu kan dicurhatin sama muridnya gitu ya. Nah, kenapa nggak DO aja Mas? Ya? Kenapa nggak DO aja? Wah ya saya yang ijazah. Nah, jadi bagaimana ini para expert, mengapa sih kok guru-guru di Indonesia itu tidak pintar untuk membawakan materi? Padahal kan di situ pesan-pesannya banyak yang penting gitu. Kalau ngantuk, ya jangan membosankan gitu maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja Mas Sodik dulu mungkin. Oh, Pak Guru dulu, silakan Pak Guru. Semua ini urusan guru nih. Ya Pak Guru. Saya lagi. Saya curhat sedikit.
Tadi Akang yang terakhir dulu ya. Tadi Akang terakhir itu bilang bahwa guru-guru 98% membosankan. Saya tidak tahu itu angka 98% itu dari mana. Tapi mungkin mayoritas guru-guru secara subjektif oleh beliau dinilai membosankan. Hati-hati dengan kata-kata itu. Soalnya saya pernah disomasi gara-gara itu. Saya bilang guru-guru di Indonesia itu tidak berkompeten. Lalu proteslah 243 guru marah-marah sama saya karena guru di Indonesia itu tentu saja berkompeten karena sudah punya surat-suratnya. Ya dalil saya guru-guru di Indonesia tidak berkompeten adalah karena saya sendiri tidak berkompeten. Saya kan nggak punya surat-surat. Makanya sampai sekarang saya jadi guru honor. Kalau saya mau diangkat jadi PNS, saya keluar dari sekolah itu. Kan saya guru yang merdeka. Nah, kalau misalkan nanti ditanya dalilnya, bagaimana ceritanya, mana bukti bahwa guru-guru di Indonesia itu tidak, atau guru-guru di Indonesia itu membosankan? Dalilnya di mana? Ketika acara ini penuh kursinya semuanya, itu artinya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang haus akan intelektual. Haus akan intelektual itu seharusnya bisa diredakan oleh sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Bukti bahwa akang-akang ada di sini atau keberadaan akang-akang teteh ada di sini membuktikan bahwa sekolah dan kampus itu tidak bisa menyelesaikan dahaga intelektual orang-orang yang ada di sini. Tepuk tangan dong. Jangan tepuk tangan, kan ini ada Pak Sodik. Maksud saya gini, dan kenapa guru-guru di Indonesia itu tidak bagus? Saya harus bilang bahwa guru-guru di Indonesia memang membosankan dan tidak bagus karena datanya ada. Saya pernah misalkan menampilkan sebuah artikel di Jakarta Post, diantaranya adalah dari Elizabeth Pizzani yang menyebut bahwa orang-orang atau siswa-siswa di Indonesia itu kadar intelektualitasnya rendah sekali. Hanya 1/4 dari standar yang ada di Asia. Saya dulu pernah sebutkan diantaranya adalah kemampuan orang-orang Indonesia, siswa-siswa Indonesia dalam menemukan inti paragraf saja itu kecil sekali. Kemampuan mengolah data itu kecil sekali dan sebagainya. Ada banyak sekali kriteria di situ yang menunjukkan bahwa siswa-siswa di Indonesia itu kecerdasannya di bawah rata-rata standar Asia. Dan penulisnya menuduh bahwa ini semua terjadi gara-gara guru di sekolah di Indonesia tidak berkompeten. Ini disiarin gak sih Pak? Siarin Pak, langsung. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalkan Akang bertanya seperti itu, maka memang dalilnya sudah jelas bahwa guru-guru di Indonesia itu membosankan. Nah, kenapa guru-guru di Indonesia itu membosankan? Ada dua faktor, masalah formal dan masalah moral, masalah sistem dan masalah mental. Dua itu. Jadi masalah mental diantaranya adalah mental orang-orang di Indonesia itu ketika dia lulus sekolah, dia masuk ke universitas, dia ngejarnya adalah untuk bekerja. Dan karena keinginannya adalah untuk bekerja, maka mereka akan nyari mana yang kerjaannya itu paling membuat dirinya nyaman. Makanya gini, saya mohon maaf, kenapa PNS, polisi, tentara itu idaman para mertua di Indonesia? Padahal di sisi lain masyarakat kita memandang negatif misalkan kepada polisi atau kepada PNS. Misalkan ya, karena datanya juga ada. Banyak orang-orang di Indonesia yang tidak suka misalkan pada polisi dan PNS. Tapi kenapa jadi idaman para mertua? Kenapa seperti itu? Ini kita terlepas apakah polisi jahat beneran atau baik beneran gitu. Ini mah pikiran masyarakat, stigma masyarakat. Kenapa para mertua suka? Karena orientasi dari kerjaan masyarakat Indonesia itu adalah masuk zona nyaman. Jadi kalau mau kaya, dagang. Itu prinsipnya kan? Tapi masyarakat kita nggak mau dagang karena di situ tidak ada zona nyaman. Jadi pengusaha itu cepat kaya, tapi tidak ada dalam zona nyaman. Hari ini kaya, besok bangkrut, itu adalah hal yang lumrah di dunia kewirausahaan. Nah, masyarakat Indonesia orientasinya adalah bukan untuk kaya, bukan untuk sukses, bukan untuk bahagia, tapi untuk masuk zona nyaman. Makanya kenapa masuk PNS?
Pertama, karena nanti ada tunjangan pensiun. Kedua, susah dipecat walaupun kerjanya nggak benar. Ketiga, ada berbagai perlindungan, ada asuransi begini dan begitu, gaji ke-14 dapat dan sebagainya. Saya bukan menghujat PNS, tetapi banyak orang yang ketika pengen jadi PNS, pikirannya adalah seperti itu. Sehingga ketika PNS-nya katakanlah menjadi guru, mereka tidak berorientasi pada bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana caranya menciptakan generasi baru yang hebat. Mereka tidak berpikir bagaimana masa depan bangsa itu ada di genggaman tangan mereka dan di pundak mereka. Mereka tidak berpikir itu. Tapi mereka berpikir kerjaan ini membuat saya nyaman. Makanya ini tidak untuk semua sekolah ya, tapi silahkan cek grup WA guru-guru di Indonesia. Sekali lagi tidak untuk semua. Tapi saya sampai sejauh ini sudah mengajar lebih dari 30 lembaga pendidikan. Karena saya loncat-loncat sekolahnya. Ada di sini, pindah lagi. Cek grup WA-nya. Di sana gak ada tuh obrolan tentang bagaimana ya cara agar anak ini tuh bisa jadi lebih bagus. Bagaimana caranya ya agar kita membuat sistem pendidikan yang bagus, gak ada. Cek grup WA, banyak guru-guru yang bahasnya di situ. Sertifikasi udah sampai sejauh mana? Kamu tunjangannya kemarin dapat enggak? Ini guru honorer kapan diangkat? Jadi orientasinya adalah gimana caranya saya bisa hidup nyaman di situ. Jadi kalau mau jadi birokrat, mau jadi polisi, mau jadi guru, tidak semua. Tapi banyak yang sejak awal nasibnya memang bukan untuk saya jadi guru yang inspiratif atau tidak, bukan. Tapi saya di situ dapat tunjangannya berapa? Kayaknya jumlah yang mensomasi nambah ini hari ini. Ditambah dengan PNS nambah lagi somasi. Ya makanya saya bilang sekarang pakai diplomasi. Banyak yang begitu. Bukan semuanya begitu. Ya tapi tidak semua Pak. Iya betul, tidak semua. Guru ya. Mantap. Ya saya juga guru Pak. Ya memang tidak semua, tapi banyak yang begitu. Jadi kalau misalkan tadi Bapak Akang yang tadi di situ, yang tadi berbicara itu, kok gurunya membosankan, terus dia bilang datanya 98%, itu saya gak tahu datanya seperti apa. Tapi kalau memang ada pernyataan bahwa banyak yang seperti itu dalilnya memang ada. Begitu. Itu yang pertama soal masalah mental. Kemudian yang kedua itu adalah masalah formal. Kenapa? Banyak guru-guru di Indonesia, banyak dosen-dosen di Indonesia yang membosankan. Sekali lagi, tidak semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Secara formalnya, kenapa seperti itu? Yang tadi itu. Karena guru atau pengajar atau siapapun di Indonesia dididik bukan untuk jadi pengajar. Inilah yang saya kemarin komplain itu ke universitas pendidikan atau universitas pendidikan di Indonesia. Kenapa ketika mencetak guru-guru di Indonesia tidak diajarkan tentang pedagogi? Guru-guru di Indonesia sedikit sekali diajarin tentang psikologi. Saya guru, saya masuk ke jurusan keguruan. Ketika saya menempuh jurusan keguruan itu, saya belajar psikologi pendidikan 2 SKS. Saya bahas masuk ke situ tentang misalkan kemampuan retorika. Gak ada SKS sama sekali yang bahas itu. Yang dibahas itu apa? Bagaimana caranya bikin administrasi, itu banyak sekali. Nah, sistemnya salah. Jadi ayo kita perbaiki sama-sama agar sistem itu menjadi baik. Nah, kemarin saya ngomong sama kementerian itu, mereka juga pengennya kayak gitu katanya. Cuman ya karena banyak alasan di tengah dan di bawah itu, mereka akhirnya mungkin ini ngeles atau apa, tapi intinya adalah sistem kita sendiri memang bermasalah. Jadi di sini siapa yang guru selain Bapak tadi? Oh, banyak sekali guru ya. Banyak sekali guru di sini. Oh, mantan. Ini saya ngomong juga ke kementerian gini. Kalau jadi guru, ini sebenarnya rahasia para guru ya. Kalau jadi guru, setiap guru itu di awal semester dia harus menulis. Pada pertemuan kesekian bulan anu, tahun anu, 5 menit pertama harus apersepsi, gimana caranya. 10 menit kedua harus begini, itu dilaporkan dalam satu administrasi yang namanya RPP, yang sekarang itu diganti.
Dan itu guru harus bikin itu 2 rim per 1 tahun. Ini sistem yang bermasalah. Kenapa guru-guru, kalau guru dijadikan profesi, kemudian si guru-guru itu disuruh bikin yang seperti itu, bayangkan kalau itu adalah Gojek. Kan menteri kita dari sana. Kalau misalkan ada Gojek, disuruh sebagai profesi bikin kayak gitu, pertama, ketika ketemu pelanggan, 5 menit pertama, senyum. Lalu beri helm. Dia harus bikin laporan sedetail itu. Kan gak mungkin. Satu-satunya profesi yang dibebani administrasi seberat itu 2 rim untuk nulis detail-detail apa yang harus dilakukan di kelas. Itu adalah guru. Jadi dalam hal ini guru kasihan sekali. Luar biasa kasihannya. Karena gajinya segitu, kewajibannya mendidik masa depan agar siswa-siswanya menjadi besar, itu tertahan oleh sistem, oleh administrasi yang gak masuk akal. Jadi mentalnya banyak yang bermasalah, sistem kita bermasalah. Jadi kalau misalkan tadi dipertanyakan seperti itu, maka dalam hal ini masuk akal. Kenapa guru-guru kita menjadi seperti itu? Baik, terima kasih Kang. Pak, saya tertarik, Bapak mungkin mau menyampaikan aspirasi atas pendapat dia, Pak, biar ada perimbangan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Mangga, Pak. Terima kasih. Saya adalah mantan guru. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Guru tadi salah. Ya, Pak. Tong hayang jadi jabatan, tong hayang boga tunjangan dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban daripada pemerintah. Hayang gaji 13, hayang gaji ke 14, itu adalah asuransi dari simpanan kita. Nah itu. Makanya bangsa orang mah bodoh, loba nu bodoh. Sebagian pinter, Pak. Ayeuna kompetisi komputer, analis dan lain. Juara Indonesia mah. Kan rata-rata bangsa orang mah para rinter tapi ngedul. Tah eta. Coba ayeuna guru. Lamun nyintrek carekan ke orang tua, darata ke orang tua. Baheula mah kerjaman saya baheula dibaledog, digaplok dan lain sebagainya. Bebeja ke orang tua, salah maneh. Ari ayeuna mah lain, orang tua nu datang. Nah itu. Jadi mohon maaf ini Pak, agak sedikit emosi. Jangan dipersalahkan masalah guru. Ya. Kita sepakat, Pak. Ya. Sepakat. Kita nggak beda Nah pendapat. ini sistemnya itu. Anu juara Gojek itu akhirnya jadi menteri pendidikan. Sok. Ayeuna tugas we wungkul, administrasi we terus. Arek ngajar kumaha? Baik barudak perinter kumaha? Yang terutama bangsa urang mah para rinter tapi rada ngedul. Jadi mohon maaf ya Pak Gerung, Pak Roki Gerung, baheula waktu tahun 2018 begitu aya di Hotel Horizon henteu naik ka dieu. Luncat. Tuh. Tadi oke, luncat. 2018 di Hotel Horizon adalah luncat ti dieu ka dieu. Ayeuna oge ti dieu ka ditu luncat. Ya, beliau adalah seorang profesor. Jadi sekali lagi mohon maaf, jadi ada emosi di Pak Guru, ya. Tapi prinsipnya sama Pak. Sama, Pak. Kita gak beda pendapat, Pak. Sama. Jadi itu, Ya. jadi jangan menyalahkan guru. Anu salah mah sistem, ya. Tukang ojek, ya. Anu boga Gojek dititah jadi menteri pendidikan, jadi goblok kabeh. Itu ya, mohon maaf. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya sudah umur 76 tahun, tapi tetap hati mah guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun. Tadi udah baca translate-nya ya. Ada translate-nya. Ya prinsipnya berarti sama ya Pak. Merasa satu sistem yang membuat situasi guru seperti itu ya. Cuman mohon maaf nih kalau saya boleh ikut bicara. Kadang-kadang saya pengusaha, sistem pemerintahan, pajak dan lain-lain itu sangat mengganggu pergerakan bisnis pengusaha. Tapi namanya kita berada di dalam satu lingkungan negara,
bagaimana caranya mengadaptasi situasi itu. Ya, jangan menyerah dengan begitu aja. Riset yang Bapak bilang tadi itu keren tuh. Itu salah satu bentuk upaya mengalihkan upaya memberi pelajaran kepada murid dengan kesibukan yang tadi, dengan memberikan program riset misalkan. Mahasiswa, wah terlalu banyak beban sehingga tidak bisa memberikan aspirasi, kritisi dan lain-lain. Buat dong blog, bikin tulisan-tulisan, buatkan hal-hal ilmiah, sampaikan di media-media. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan tanpa bergantung kepada sistem. Itu kalau saya. Ya, jadi saya kalau usaha terganggu, pasti saya akan cari cara bagaimana caranya mensiasati sistem. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi. Saya kira begitu. Silakan Pak Sodik. Iya silakan Pak, jawab yang tadi Pak. Saudara-saudara, memang seperti ayam dan telur ya, sistem dan mental itu. Sistem zonasi nak, Dek. Saya kan di Komisi 10, ya kan? Dan kemarin saya mengusulkan ada panja evaluasi zonasi. Ada 3 hal. Satu adalah konsepnya, antara prestasi, afirmasi, dan zonasi. Yang kedua manajemennya, terutama pengawasan. Yang ketiga adalah pemerataan mutu sekolah. Adik-adik, kata Pak Guru tadi, mental dan sistem ini mana heula, ya enggak? Tiba-tiba adik-adik ada ratusan orang tua, ribuan bahkan di Jawa Barat, ya kan, yang membuat apa coba? Membuat surat keterangan miskin buatan-buatan, dan tiba-tiba anaknya dipindahkan mendadak ke tempat kosan atau tempat dekat sekolah itu, ya enggak? Sistemnya tidak terlalu buruk, ya enggak? Tapi mentalnya, kitanya. Coba bayangkan adik-adik, Bang Rocky, ini bagaimana orang tua mau mendidik anaknya secara benar jika mau untuk masuknya itu dia memalsukan dulu kartu miskin, jika untuk masuknya itu dia memalsukan dulu kartu keluarga, ya enggak? Kami di DPR teh Bang, aduh sering buat yang undang-undang, buat yang undang-undang, tapi setelah evaluasi itu tidak semuanya lemahnya undang-undang, kurangnya undang-undang, tapi di dalam eksekusi. Eksekusi 2, satu kompetensi, kapasitas, pengawasan, dan kembali ke mentalnya. Kita adalah punten mental yang dulu kata kuncaran ningrat almarhum, tapi sosiologinya masih terbaca sampai sekarang, mental terabas, dan satu lagi Kang tadi Kang, mental buruh, ya enggak? Tadi Pak Guru mengatakan tadi, Bang, kita harus merubah. Kita bukan mental berprestasi, bukan mental berkualitas. Kita mentalnya mental buruh. Ada kerjaan langsung harus dibayar, begitu ya enggak? Kita tidak mau melangkah sedikit dulu berprestasi, bermutu, yang dengan itu kemudian kita dicari, kita langsung aja cash and carry, begitu. Nah termasuk mungkin guru-guru juga dan semua, mohon Kang, ini mental bukan hanya guru Kang, semua. Ini mental kata kuncuran ningkat yang masih berlaku, mental terabas, mental tidak bermutu, mental jangka pendek. Ada uang langsung, tidak mau prestasi dulu. Dan mohon maaf, ini yang membedakan dengan orang Barat dulu, termasuk dengan orang Korea dan Cina sekarang. Mereka prestasi, dengan prestasi kita orang sudah nuturkan, dengan nuturkan dibayar, ada negosiasi. Kalau kita ingin cash and carry. Jadi kalau tadi Pak Guru mengatakan mental apa tadi zona nyaman, kalau saya adalah lemahnya mental prestasi, lemahnya mental kualitas, ingin cash and carry saja jangka pendek. Yang kedua soal guru tadi, soal tadi ada kompetensi, kan punten Pak Guru lebih apa loh, ada kompetensi apa? Kompetensi sosial ya, ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, satu lagi kan kompetensi apa? Individu ya enggak? Bagus ya sih, bagus ya enggak? Bagus kok, ada kompetensi individu, ada kompetensi profesi, ada kompetensi sosial, dan satu lagi ada kompetensi pedagogik ya enggak? Kurang sih? Enggak, menurut saya enggak.
Tapi kenapa orang-orang yang lolos ujian 4 kompetensi tadi masih dipermasalahkan oleh Akang tadi? Berarti tadi formalistik di dalam implementasi sistemnya, asal terkejar target tahun ini harus ada 1000 sertifikat guru-guru yang lolos 4 kompetensi. Itu formalistik basa-basi, asal dikejar angka-angkanya itu. 2 bulan yang lalu saya pernah terkagum, ada seorang guru di sebuah pedesaan di Jawa, anak muda, manis sekali, dia guru bahasa Inggris. Saya sebarkan Pak ke sekolah-sekolah Darul Hikam, dia mengajarkan bahasa Inggris. Ada yang nonton? This is fast. This is slow. This is yes. This is no kan? Apa poinnya kan? Itu guru. This is tall. This is short. Nyanyi dia. This is short. This is tall. Itu ya. Itu anak-anak kan dalam video itu tidak mau istirahat loh. Kenapa? Karena menyenangkannya. Dan saja jadi, ingat gak kita dulu belajar bahasa Inggrisnya nggak? Ayem gitu kan? Tak apa. Saya sampai sekarang jadi inget tuh ya nggak? Inget lagu-lagu itu kenapa? Karena dia menyampaikannya dengan sangat kreatif dan ternyata dia guru honorer ya nggak? Dan belum lulus kompetensi itu. Kenapa dia begitu? Karena yang tadi mentalnya. Nah Pak Rocky, Pak Guru, dan saya kembali Pak menggugat Pak. Saya kembali menggugat kepada agama kita ya nggak Pak? Agama itu kan adalah akhlak, agama itu harus ada karakter. Tapi kita kenapa sih tidak jadi orang sabar, tidak jadi pekerja keras, tidak orang yang bersih, tidak orang yang menghargai prestasi? Itu semua ajaran agama ya enggak? Jadi kemana atau agama selama ini tuh ya enggak? Jadi ketika ada persoalan sistem, oke, kami membuat sistem pemerintah, ada persoalan yang berdasar mental di mana katanya, dan memang seharusnya begitu, agama yang pertama-tama itu merubah itu. Ada sebuah contoh Pak, saya di Komisi 10 nih, sekarang kan menggalakkan literasi kan, banyak masalah kan literasi lemah kan. Itu literasi Al-Quran Kang bagus kita. Tapi kenapa bagusnya literasi Al-Quran tidak nyambung dengan bagusnya literasi non Al-Quran? Sekali lagi ada masalah enggak? Nah inilah Bapak-bapak, jadi yang tadi kita formalistik, ada guru honorer di sebuah pedesaan yang begitu kreatif, disukai dan efektif. Saja ingat kok, anaknya tidak mau istirahat kok. Kenapa? Karena kreatifnya enggak, mentalnya yang bagus. Ada tadi sistem sudah ada 4 kompetensi itu, ada sertifikatnya. Kenapa itu ribuan sertifikat tapi tidak menghasilkan guru yang kompeten? Ada masalah ya kan? Dan yang tadi Bang, marilah anak-anak muda, jangan jadi mental buruh, bayar kerja. Tidak akan ada penciptaan pesawat terbang Kang, tidak ada penciptaan ini lampu-lampu ini kalau kita semua minta kerja bayarnya. Kerjalah untuk prestasi, berprestasi. Anda nanti dihargai lebih besar daripada hanya kerja pendek untuk jangka pendek. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Sodik bicara sebagai anggota Dewan Rasa Rocky Gerung. Sekarang anggota Dewan Rasa Rocky Gerung. Baik, jawaban terakhir dari Rocky Gerung sekaligus membuat closing atas pertemuan pada hari ini. Atau Akang masih mau punya closing? Oke, Pak Rocky dulu. Oke, terima kasih. Ini satu peristiwa kita bikin refleksi tentang nasib bangsa ini. Memang akhirnya kemajuan moral, kemajuan rasio, kemajuan etos dari bangsa ditentukan oleh filsafat pendidikannya itu. Itu yang didalilkan sejak zaman Athena. Kalau saya periksa sedikit, apa sebetulnya problem bangsa ini sehingga kita masih meributkan soal kemampuan kita bersaing dengan pikiran-pikiran dunia. Padahal
tahun 100 peradaban kota Surabaya sudah dicatat di negara Cina tahun 100. Hubungan Nusantara dengan wilayah Afrika udah terjadi sejak 2000 tahun lalu. Yang sering dikatakan ya saya Maulana Yusuf pergi ke sana. Iya, tapi yang ngajarin orang Afrika itu nanam pisang dan padi itu adalah orang Kalimantan. Jadi kita mulai terbuka bahwa ada infrastruktur peradaban di negeri ini yang hilang karena satu peristiwa politik atau peristiwa alamiah. Itu yang memungkinkan kita masih mempersoalkan apakah masa depan kita, politics of hope, terkait dengan politics of memory kita, pengetahuan sejarah kita. Itu yang tidak dimiliki oleh Menteri Pendidikan, tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi. Buta huruf terhadap itu. Jadi pemimpin-pemimpin kita iliteral di dalam soal sejarah. Itu masalahnya tuh. Kalau kita mau bangun sistem pendidikan, kita mesti lihat filosofi dari bangsa ini apa. Prancis, saya bedain dulu antara philosophy of education dan philosophy of teaching. Filsafat pendidikan dan filsafat mengajar beda. Filsafat pendidikan itu adalah moral yang timbul dari pengalaman historis satu bangsa. Maka dia landaskan kurikulumnya pada moral itu. Namanya philosophy of education. Nanti saya terangkan lebih jauh. Philosophy of teaching, filsafat pendidikan adalah niat etis dari seorang pengajar. Demi apa dia mengajar, itu bedanya. Jadi yang pertama itu soal sistem, betul Bapak tadi. Yang kedua soal motif seorang pengajar. Saya uraikan dulu agak panjang ya. Prancis, philosophy of education-nya adalah solidarity. Dasar pendidikan Prancis hanya satu kata, solidaritas. Itu yang kemudian mewarnai seluruh cara berpikir anak Prancis. Kenapa begitu? Karena Prancis mengalami transisi radikal dari sistem kerajaan pergi pada sistem demokrasi itu, yang ditandai oleh revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah kurikulum pertama di dalam sistem pendidikan Prancis, bahwa manusia itu terhubung dengan 3 prinsip: égalité, fraternité, liberté. Semua anak Prancis, semua guru Prancis paham bahwa dia akan mengajarkan 3 nilai dasar itu: kebebasan, persaudaraan, dan keadilan. Hanya itu dasar filosofinya. Itu yang menyebabkan semua sekolah di Prancis dari SD diajarkan tentang sejarah intelektual Eropa. Diajarkan tentang apa bahayanya kalau ada perang agama tuh. Semua peristiwa di Eropa dimasukkan sebagai bagian fundamental untuk dipahami oleh anak didik. Karena itu Prancis terima semua agama, terima semua pengungsi segala macam tuh. Karena prinsip itu, human solidarity, kesetaraan manusia tuh. Anda tahu peristiwa revolusi Prancis? Dulu Raja Louis XVI dalilkan bahwa kepala dia itu dimahkotai oleh Tuhan. Karena itu nggak mungkin mahkotanya dicopot dari kepalanya tuh. Di satu pagi di bulan Juli 1789, rakyat uji dalil dari si raja itu. Rajanya korup, Prancis bangkrut. Dipasanglah raja itu di dalam pisau gilotin. Tek! Ternyata kepala raja itu putus dan jatuh di tanah. Pertanda bahwa kepalanya itu tidak direstui oleh langit. Bukan sekedar mahkotanya yang copot, kepalanya copot dari badannya. Itu peristiwa historis. Prancis pindah dari otoritarianisme, dari feodalisme, pergi pada demokrasi. Jadi sistem pendidikan Prancis berbasis pada sejarah Prancis. Itu masalahnya tuh. Lain dengan Amerika. Amerika sistem pendidikannya bukan solidarity, tapi liberalisme, individualisme tuh. Anda boleh jadi apa aja. Karena Amerika nggak punya sejarah. Amerika itu bukan bangsa. Amerika itu ada himpunan dari pengungsi. Gak ada orang Amerika di situ.
adanya orang Itali, ada orang Spanyol, ada orang Prancis, ada orang Jerman, ada orang Indonesia. Amerika bukan negara kebangsaan, dia negara para imigran. Karena itu filosofinya beda. Anda boleh jadi apa aja di Amerika tuh. Dasarnya begitu. Sehingga pendidikan di Amerika diupayakan sampai SMA aja, supaya ada kebebasan dia untuk memilih mau sekolah apa, silahkan. Orang tua Amerika cuma biayai sampai SMA. Selanjutnya Anda mau mahasiswa, silahkan ambil utang di bank, Anda bayar sendiri nanti. Itu namanya liberalisme, individualisme. Jadi beda philosophy of education. Itu juga menyebabkan beda philosophy of teaching. Guru Prancis akan dampingi anak didiknya itu sampai dia mengerti apa yang disebut etos solidaritas. Guru Amerika nggak penting. Saya cuma kasih Anda bekal berpikir, Anda lanjutkan itu. Itu sistem pendidikan Amerika. Beda paradigmnya. Indonesia, apa filsafat pendidikan kita? Apa? Hah? Apanya? Senior selalu benar. Guru tidak mau dikritik, padahal dia salah membaca. Sekarang misalnya, saya kasih ilustrasi itu. Lebih cepat seorang mahasiswa yang hampir DO membaca jurnal terakhir majalah Nature misalnya, karena dia bisa akses internet, daripada guru biologi yang baca buku yang kadaluarsa tuh. Kenapa? Gurunya nggak bisa beli buku. Dosen UI juga begitu, disuruh setiap tahun mesti ada Scopus dinilai di situ, ada produk, maka dia sibuk untuk cari objekan kapan dia ngajar dengan baik. Akibatnya mahasiswanya disuruh riset, tapi hasilnya pakai nama saya ya sebagai dosen, manipulatif. Saya tahu semua itu. Di Universitas Indonesia, tempat saya ngajar 15 tahun, saya mengajar di Universitas Indonesia tanpa saya meminta honor. Honor saya tolak. Saya nggak mau dibayar karena saya mau jadi guru yang benar. 15 tahun saya nggak dibayar tuh. Nolak. Poin itu yang saya mau tekankan. Sekarang misalnya di beberapa universitas negeri selalu ada yang namanya seminar internasional, karena dipaksa guru itu mesti ikut beberapa diskusi seminar internasional tuh. Akibatnya diundanglah ahli dari Amerika, dari Australia, nggak jelas keahliannya apa. Begitu banyak profesor di Amerika yang beli ijazahnya di supermarket, ada caloknya di situ, diundang supaya terlihat mewah. International seminar, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, supaya kelihatan internasional. Dosen datang di situ, saya perhatikan nggak ada satupun yang mau bertanya karena bahasa Inggrisnya buruk. Jadi bagaimana? Akibatnya apa? Begitu selesai seminar, dosen-dosen ini berkumpul di sekretariat, di panitia, minta sertifikat sudah pernah ikut seminar internasional. Padahal dia nggak ngerti apa yang dibicarain di situ. Coba Anda bayangkan kondisi itu. Dan itu diketahui oleh Menteri Yain. Presiden Jokowi tahu. Karena sama dengan Presiden Jokowi, dia nggak ngerti apa yang diucapkan dalam forum internasional misalnya. Sama. Yang penting nanti ada yang namanya KUM, sudah pernah ikuti seperti itu. Disuruh baca jurnal. Jurnal itu mahal. Satu jurnal yang bermutu sekarang harganya $200, 3 juta perak, langganan 6 bulan. Sementara dosen gajinya berapa? Akibatnya manipulasi itu. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, dicari penterjemah. Penterjemahnya jurnal misalnya tentang ilmu pengetahuan, diterjemahkan oleh sarjana sastra Inggris. Dia nggak ngerti term-term ilmu fisika, terjemahin aja asal-asalan. Itu yang menyebabkan banyak kasus plagiasi. Saya pernah membongkar kasus plagiasi dari seorang pejabat pemerintahan daerah yang sudah jadi rektor dan ingin jadi gubernur, maka dia mau supaya dia dapat profesor doktor. Diduga disertasinya palsu. Saya bongkar disertasinya. Disertasi tentang ilmu fisika,
Saya baca secara singkat, saya bilang grammarnya kok kacau, itu artinya saduran. Saya bilang coba cek internet, gampang. Ternyata itu disertasi yang dipalsukan melalui sistem Google Translate. Gampang. Disertasi aslinya ada di Texas. Hanya karena salah menerjemahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Konyol. Hal simpel gitu. Buat bongkar saya bisa jaminkan pada Anda itu. Pak Guru bilang 98%, guru tidak bermutu. 98% disertasi di sini itu palsu. Dari logika palsu. Yang uji siapa? Jadi kita mesti ucapkan itu supaya ini wake up call pada negara bahwa Indonesia ini krisis pengetahuan, krisis cara berpikir. Itu masuk akal kenapa orang gugat Jokowi. Ijazahnya palsu. Karena Pak Jokowi pakai ijazah SMA aja, ngapain mesti pakai ijazah S1? Kalau ternyata kemudian setelah beliau lengser dibongkar akhirnya dia palsu, coba malunya minta ampun tuh. Ngapain? Sering saya tanya, Anda semester berapa mahasiswa? Semester 7, kapan DO? Kok DO? Ya kalau Anda udah tahu mata kuliahnya isinya bodoh, ngapain Anda ikuti? DO aja kan, belajar sendiri aja. Apa susahnya belajar? Selama otak kita ada, kita bisa belajar. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia tuh. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000, bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending, itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Sekarang Jokowi ubah, biarkan pendidikan jadi urusan swasta, biarkan kesehatan jadi urusan swasta. Sekarang semua rumah sakit pakai tarif, padahal harusnya gratis. Pemerintah mesti urus kesehatan dan kecerdasan masyarakatnya, pemerintah nggak urus. Omnibus Law kesehatan adalah liberalisasi, dasarnya itu kan. BPJS itu asuransi, nggak boleh ada asuransi. Lain kalau ini negara kapitalis, bahkan Amerika yang negara kapitalis, social security-nya lebih baik dari Indonesia. Ini negara yang berkeadilan sosial. Artinya dalam prinsip basic needs, negara harus biayai rakyatnya. Itu dasar hidup kita tuh. Saya balik lagi pada problem tadi itu. Ini semua adalah masalah kita untuk menyeberangkan bangsa ini pergi pada halusinasi kita, yaitu we care and we speak. Dasarnya itu, hanya itu dasarnya kenapa kita kumpul di sini. Jadi teman-teman semua, terima kasih kita udah ucapkan semua itu, dan tinggal kita tentukan apa tadi pertanyaan saya, filsafat pendidikan kita tuh nggak jelas. Yang kita tahu adalah perintah etis dari Ki Hajar Dewantoro yang bunyinya ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tutwuri handayani, dorong anak-anak itu untuk belajar. Itu pesan Ki Hajar Dewantoro itu kan. Tetapi Ki Mukidi mengubah prinsip itu. Ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Saya jadi emosi juga kayak Pak Guru tadi itu. Yang terakhir, ada soal etik di dalam bangsa ini. Anda lihat tagline dari KPK, berani jujur itu hebat. Itu menghina guru, itu menghina ulama.
Ngapain berani jujur? Berani jujur itu biasa. Bagi guru, jujur itu memang biasa. Bagi ulama, jujur itu biasa. Kita mesti marah pada cara-cara negara mengolok-olok kita. Jadi, silakan tepuk tangan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ada di sini untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir. Jadikan Bandung lautan pikiran. Terima kasih. Ya, luar biasa. Saya beberapa kali mengadakan diskusi dengan beliau, tapi saya lihat hari ini luar biasa. Ya, semua pemikiran-pemikiran untuk memotivasi anak muda tentang merdeka intelektual. Jadi sekali lagi kepada generasi muda, ayo kita mulai we care, we speak. Nggak usah takut dengan kritisi. Anda takut bicara seperti Rocky, Anda tidak berani bicara seperti Guru Gembul, buat tulisan. Ya, buat saja cerita novel, tapi sebenarnya mengkritisi. Banyak cara untuk menyampaikan kritisi itu. Cuma kadang-kadang kita terbelenggu bahwa kritisi itu harus dengan suara keras, demonstrasi dan lain-lain. Tidak. Kritisi itu bisa dilakukan dengan seni, dengan budaya dan lain-lain. Tinggal kita cari corak mana yang kira-kira bisa mengena kepada mereka. Ya, saya pikir kesimpulan hari ini adalah mari kita mulai we care, we speak, or we care, we write, supaya negara ini menjadi lebih baik dan perubahan stupidity tadi berubah menjadi smarty. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri.